Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, allow me to introduce myself. My name is Nurul Hidayati with NPM 2541103H from Management Class 28. Here, I will present material about economic principles and comparative advantage to fulfill the video presentation assignment for the Introduction to Microeconomic course with lecturer Miss Kamala Puji SEIME. Baik, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikonomos yang memiliki arti pengelola rumah tangga. Sekilas arti ini mungkin terasa aneh. Namun, kenyataannya, rumah tangga dan ekonomi itu memiliki banyak kesamaan. Suatu rumah tangga senantiasa dihadapkan pada banyak keputusan. Dalam hal ini, harus diputuskan siapa yang melakukan pekerjaan apa dan apa yang didapatkannya. Ilmu ekonomi itu lahir karena satu alasan yang sangat fundamental, yaitu kelangkaan atau scarcity. Coba bayangkan kalau keinginan kita yang tidak terbatas itu, tapi sumber daya kita entah itu tanah, modal, tenaga kerja, bahkan waktu itu terbatas. Kita tidak bisa memproduksi semua yang diinginkan semua orang. Karena keterbatasan inilah masyarakat dipaksa untuk membuat keputusan kritis seperti siapa yang dapat pekerjaan ini, barang apa yang akan kita produksi, dan siapa yang berhak menikmati barang dan jasa tersebut. Nah, ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka itu. Pada dasarnya, kita akan belajar tentang pengambilan keputusan individu, bagaimana rumah tangga memutuskan menabung, membeli, atau berinvestasi, interaksi antar individu juga, dan kinerja ekonomi secara menyeluruh. Mempelajari ekonomi itu seperti membangun rumah. Kita harus mulai dari pondasinya terlebih dahulu. Dan materi ini adalah pondasi utama dalam ilmu ekonomi yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu 10 prinsip dasar menurut Gregory Mankiw dan konsep keuntungan perdagangan menurut David Ricardo. Ada 10 prinsip dasar ekonomi. Prinsip-prinsip ini menjelaskan bagaimana orang mengambil keputusan, berinteraksi satu sama lain, dan bagaimana ekonomi secara keseluruhan bekerja. Yang pertama adalah orang menghadapi trade-off atau korban mengorbankan. There is no such thing as a freelance. Untuk mendapatkan satu hal, Anda harus melepaskan hal lain. Waktu belajar adalah trade-off dari waktu bersantai atau bekerja. Pilihan yang terkenal dalam ekonomi adalah trade-off antara efisiensi atau mendapatkan hasil maksimal dari sumber daya dan pemerataan. Yang kedua adalah opportunity cost atau biaya dari sesuatu adalah apa yang Anda korbankan untuk mendapatkannya. Keputusan itu memperhitungkan biaya oportunitas, yaitu nilai dari pilihan terbaik kedua yang tidak Anda ambil. Intinya adalah setiap kali Anda membuat pilihan, ada hal lain yang harus Anda korbankan atau lepaskan. Contoh sederhananya adalah waktu Anda. Anda memutuskan untuk menghabiskan waktu 2 jam untuk menonton film di bioskop. Dan karena Anda memilih untuk menonton film, Anda kehilangan kesempatan untuk melakukan hal terbaik lainnya dalam waktu 2 jam itu.
Misalnya mendapatkan upah 100.000 jika Anda memilih untuk memanfaatkan waktu itu untuk bekerja paruh waktu. Yang ketiga adalah thinking at the margin, yaitu keputusan yang diambil dengan membandingkan manfaat tambahan atau marginal benefit dengan biaya tambahan atau marginal cost. Intinya, keputusan yang cerdas seringkali bukan tentang pilihan iya atau tidak sama sekali, melainkan tentang penyesuaian kecil atau tambahan. Orang yang rasional atau cerdas itu membuat keputusan dengan membandingkan manfaat tambahan atau marginal benefit dan biaya tambahan atau marginal cost. Yang keempat adalah orang merespon intensif. Perilaku orang akan berubah ketika ada dorongan, hadiah, atau hukuman. Dalam ekonomi, insentif adalah segala sesuatu yang memotivasi seseorang untuk bertindak, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Insentif bisa berupa hadiah seperti uang atau keuntungan, atau hukuman seperti denda atau biaya. Contohnya adalah insentif harga atau hukuman. Contoh situasinya, pemerintah menaikkan pajak rokok secara drastis. Ini adalah hukuman finansial. Insentifnya, harga rokok menjadi sangat mahal. Lalu responnya adalah perokok mungkin akan mengurangi jumlah rokok yang mereka beli atau bahkan sebagian berhenti merokok. Prinsip yang kelima yaitu perdagangan menguntungkan semua pihak. Mungkin kita pernah mendengar perdebatan di berita bahwa Tiongkok adalah pesaing utama Amerika Serikat dalam kancah perekonomian dunia. Banyak yang bilang bahwa jika Tiongkok untung, maka Amerika Serikat pasti rugi, atau sebaliknya. Anggapan ini adalah kesalahan besar. Perlu digarisbawahi, perdagangan bukan berarti kalah atau menang. Perdagangan adalah interaksi di mana kedua belah pihak dapat mencapai hasil yang lebih baik daripada jika mereka mencobanya sendiri. Perdagangan memungkinkan kita semua, baik individu maupun negara, untuk fokus pada apa yang kita lakukan terbaik, sehingga kita semua dapat menikmati standar hidup yang lebih tinggi dan ragam produk yang lebih luas. Inilah mengapa kita menyebutnya perdagangan menguntungkan semua pihak. Prinsip yang keenam yaitu pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Sistem pasar itu bebas, didorong oleh kepentingan pribadi dan dikoordinasikan oleh mekanisme harga atau invisible hand. Adalah cara yang paling efektif untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi dan mencapai kemakmuran kolektif. Next, yang ketujuh, pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Lalu yang kedelapan, standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kesembilan, harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Dan yang terakhir, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Pada intinya, prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi, perubahan harga, atau peraturan baru akan memengaruhi cara orang bertindak. Orang akan selalu mencari cara untuk memaksimalkan keuntungan atau menghindari kerugian, dan insentif adalah alat yang dipakai untuk memprediksi dan memengaruhi pilihan mereka. Well, that was my presentation. Sorry if there are any shortcomings or mistakes. Thank you, Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.